Shalom jemaat Tuhan Gereja Hosanna Praise Assembly dimanapun Anda berada. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan cergas bagi mengharungi dunia yang semakin mencabar. Nah, sebelum kita mulakan sharing kita yang singkat pada hari ini, karena gereja masih belum dibuka, jadi mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Yang masih ada di belakang-belakang itu, cepat siapkan Alkitabnya supaya setiap kali kita sharing, kita disiplinkan diri kita punya Alkitab di depan kita ataupun handphone suci kita berada di tangan supaya kita boleh membacakan Alkitab bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat waktu ini. Kami belum bisa kumpul di gereja untuk beribadah, bertemu bersama saudara yang lain. Tetapi kami senang Tuhan masih menyertai kami dan kami bisa menikmati sharing pada hari ini dengan tuntunan daripada Roh-Mu yang kudus sendiri. Marilah Roh Kudus jamah setiap hati kami, bekerja di dalam hati kami sementara firman-Mu berkumandang, supaya kami bisa melihat Kristus di dalam setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulakan sharing hari ini. Amin. Nah, mari saya menjemput kita semua membuka Alkitab di Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Markus pasal 1 ayat 35 sehingga 39. Kita baca bersama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, itu Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Perhatikan di ayat 38. Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini ada dua yang kita akan pelajari daripada ayat yang kita baca tadi, yaitu disiplin dan prioritas. Karena kita akan belajar daripada ayat ini, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang disiplin. Dan Dia adalah Tuhan yang meletakkan prioritas menurut panggilannya yang tepat. Kronologi daripada cerita yang kita bacakan tadi di Markus pasal 1 ayat ke-35 sampai 39. Peristiwa ini berlaku di satu kota yang bernama Kapernaum. Nah, saudara, begini, pada siang harinya Tuhan Yesus berada dengan murid-muridnya di kota bernama Kapernaum. Mereka, Tuhan Yesus pergi ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Banyak orang yang takjub dengar pengajarannya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengusir setan ketika berada di dalam bait Allah. Dan sejurus setelah itu kita boleh baca peristiwa ini di ayat-ayat sebelum ayat 35 tadi. Kita akan menemukan setelah Tuhan Yesus keluar dari rumah ibadat, dia pergi terus ke rumah Simon Petrus, di rumah Rasul Simon, di rumahnya Petrus, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu emak daripada Petrus. Dan menjelang malam, setelah itu menjelang hari malam, begitu orang ramai mula berkumpul datang ke depan rumahnya Petrus. Dan Alkitab mencatatkan begini, saudara, seluruh orang di kota Kapernaum itu berkumpul di depan rumah ibunya Petrus. Jadi bayangkan, Tuhan Yesus
sepertinya saya bayangkan ada KKR sekota sedang berlaku. Seluruh kota datang untuk mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menolak satupun daripada mereka. Bahkan mereka melayani mereka. Tuhan Yesus melayani mereka dengan menyembuhkan pelbagai jenis-jenis penyakit. Bahkan mengusir banyak-banyak setan daripada orang yang kerasukan. Nah, begitu selesai peristiwa yang saya ceritakan ini, bayangkan dengan melayani orang yang begitu banyak, pasti Tuhan Yesus itu tidur lewat malam. Nah, jadi saudara, ketika bermula di ayat 35 tadi, saya bacakan sekali lagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dijelaskan begini, pada pagi-pagi benar, hari masih gelap. Nah, bukankah ini adalah waktu-waktu yang paling nyaman untuk kita tidur? Mari kita bayangkan sejenak, pada zaman ini, pada waktu sekarang, apa yang paling nyaman untuk kita lakukan atau yang sedang kita lakukan sekarang setelah bangun tidur? Mungkin saya boleh bagikan kita 10 saat untuk berpikir. Nah, sudah ada yang mulai yang senyum karena ini kalau kita mau katakan jujur, banyak orang bangun pagi saja terus matanya melotot di handphone, melayari media sosial, Facebook, IG, Instagram, bahkan cek status mereka di WhatsApp. Nah, ini adalah kebiasaan atau kenyamanan yang seringkali telah menjadi kita lakukan dan telah mendarah daging di dalam hidup kita, sehingga kita melakukan ini hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan dari tahun lepas sampai sekarang masih sama. Jemaat Tuhan, ketika saya melihat Tuhan Yesus, begitu pasti dia lelah, penat melayani orang yang banyaknya satu kota. Jadi ketika dia tidur, mungkin saja dia merasa waktu dia bangun pagi itu, dia boleh saja berdoa di tempat di mana dia tidur. Tetapi kita melihat Alkitab berkata, dia keluar dari zon nyamannya. Dia keluar dari situasi di mana dia merasa nyaman. Dia pergi ke satu tempat yang sunyi untuk apa? Berdoa. Kita melihat di mana ini adalah satu tindakan yang kita harus pelajari daripada teladan Tuhan Yesus, di mana dia adalah Tuhan yang berdisiplin. Ketika dia penat, dia tetap bangun pagi. Ketika dia apapun rutinnya setiap hari, begitu melayani orang yang banyak, dia tetap punya waktu bangun pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Jadi ini saudara, apa yang kita lakukan sekarang? Pasti atau jujur kita katakan tidak seperti Yesus lagi. Tuhan Yesus bukan saja berdisiplin, bangun setiap pagi, tapi dia tahu prioritasnya. Apakah prioritasnya? Adalah melakukan kehendak Bapa. Dia tahu prioritasnya adalah mempunyai hubungan setiap hari dengan Bapa. Inilah yang kita harus teladani. Kita melihat melalui ayat ini, kita belajar setiap orang yang percaya kalau mau berhasil dalam hidupnya harus punya dua ini. Kita harus tahu mendisiplinkan diri kita, mencari wajah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab setiap hari. Bangun saja, jangan terus pergi kerja.
Jangan terus lihat apa yang mau dilakukan, tapi mulalah kita bersama-sama berdoa dan membaca Alkitab. Daripada firman Tuhan inilah kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Bapa. Seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia meletakkan prioritasnya tepat seperti panggilannya. Kita bacakan di ayat 35. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang, kata Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tahu ketika murid-muridnya telah menemukan dia waktu dia berdoa, dan murid-muridnya berkata, semua orang mencari kamu. Dan lihat respon yang Tuhan Yesus lakukan itu paralel atau sejalur dengan prioritas di dalam hidupnya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, Tuhan Yesus punya prioritas untuk melakukan kehendak Bapa itu dengan memberitakan Injil. Bagaimana dengan prioritas kita? Mungkin ada yang berkata di sini, tadi saya katakan prioritas itu harus sama menurut panggilan. Jadi mungkin ada yang berkata, saya belum tahu panggilan saya, atau saya harus belajar Alkitab lebih lagi untuk mengenali panggilan saya. Atau juga lebih daripada itu, mungkin ada yang berpikir, saya harus tamat sarjana teologi atau master teologi baru saya tahu panggilan kita. Jemaat Tuhan, sebelum ini saya pernah menghimbau kita, panggilan bagi setiap orang Kristen itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus. Itulah kehidupan yang dikehendaki oleh Bapa dan akan diiktiraf oleh Bapa ketika kita menghadap Tuhan. Satu hari nanti kita didapati berkenan karena hidup kita sama seperti Kristus. Nah, apa yang dimaksudkan seperti Kristus? Saya ulangi ini berkali-kali, dan sekali lagi secara ringkas saya akan jelaskan contohnya. Hidup seperti Kristus itu begini. Contohnya kita tidak tahu panggilan kita. Jadi saya ambil saja. Panggilan saya itu sama menjadi seperti Kristus. Jadi status saya seorang anak di dalam keluarga itu berkelakuan atau berpikir, punya hati ketika keluarga yang lain melihat saya, mereka bisa melihat Kristus di dalam saya. Mereka bisa melihat perilaku Kristus di dalam saya. Mungkin ada saudara adalah seorang bapak atau ibu. Apakah anak-anak kita, suami atau istri, telah melihat Kristus di dalam tingkah laku kita? Inilah perbuatan-perbuatan yang memanifestasikan prioritas di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, oleh yang demikian saya menghimbau, marilah kita mulai saat ini mendisiplinkan diri kita setiap hari tanpa punya alasan, seperti Kristus yang begitu lelah tapi tidak memberi alasan bahwa dia penat dan tidak mengambil waktu untuk berdoa. Jadi kita mulai saat ini saya menghimbau kepada semua jemaat yang mendengarkan, mulalah punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Bangun pagi lebih awal dari kebiasaan, punya waktu, sisipkan waktu untuk Tuhan. Baca Alkitab dan mulakanlah. Setelah itu mulakanlah kehidupan harian Anda seperti sedia kala. Pasti hidup Anda akan berubah. Oleh yang demikian, saya berharap sharing yang sangat ringkas ini dapat memberkati hidup kita masing-masing. Dengan sharing yang terbatas ini, saya percaya juga Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kita supaya
menggembling hidup kita, supaya menolong hidup kita setiap pagi, bahkan di waktu-waktu yang tertentu kita punya waktu dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.